Halo guys, jumpa lagi di Tapati Channel. Kita masuk ke bagian kedua ya dari sektor farmasi. Ini yang pertama ini ada Kalbe Farma. Kalbe Farma di akhir pekan lalu tutup melemah hampir 1% ya di 1585. Terus untuk Southeast RSI-nya ini masih dead cross, MACD juga sama. Sedangkan untuk weekly-nya kita lihat. Weekly-nya ini dead cross Southeast RSI, MACD-nya ada peluang untuk golden cross ya. Jadi sentimennya masih cenderung untuk melemah ya guys ya, untuk di selama sepekan ke depan ya guys ya. Jadi untuk Kalbe Farma ini saya pikir sih akan coba tes level ini ya di 1575 ya, akan coba di tes ya guys. Ada kecenderungan untuk di breakdown lagi ke bawah guys, kan sentimennya masih cenderung untuk untuk mengalami pelemahan ya guys ya dalam satu pekan ke depan ya. Ini terlihat juga untuk candlenya sendiri juga ini ya, masih mengikuti pola dari downtrend channel ya guys ya. Jadi dan juga ini polanya juga descending triangle juga ya guys. Jadi dalam time frame panjang ini masih cenderung untuk mengalami pelemahan ya untuk Kalbe Farma. Jika level supportnya ini di sekitar 1575 di breakdown, ini selanjutnya level supportnya ini di 1530 ya guys ya. Kalau saran saya sih mending tunggu di 1530 ya guys ya, karena ini di akhir pekan juga kecenderungan untuk banyak yang profit taking ya guys ya, untuk semua saham ya, khusus overall ya guys ya, karena investor pada banyak yang sudah tidak banyak lagi yang trading ya, jadi cenderung untuk bermain safe ya, jadi menguangkan ini ya guys ya, mengamankan cashnya ya guys ya, untuk nanti untuk di tahun depan ya. Jadi Kalbe Farma masih cenderung untuk melemah ya guys ya, untuk di pekan depan. Selanjutnya ada Kimia Farma ya. Untuk Kimia Farma kemarin di akhir pekan lalu ditutup di 1525 ya, naik hampir 1%. Status RS-nya ini dead cross, MACD masih golden, sedangkan untuk weekly-nya golden cross ya, dua-duanya ya, MACD maupun status RSI. Jadi untuk saya pikir sih dalam jangka pendek ada cenderung untuk melemah ya, cuman terbatas ya saya pikir ya. Jadi untuk pelemahannya hanya sampai di level sekitar ini ya guys ya, di 12.6, untuk ininya di 1260 ya, support kuatnya ya guys ya, 1250 1260 lah ya ini ya. Itu untuk selanjutnya dia gerakan mantul lagi ke atas ya setelah menyentuh level itu ya guys ya. Jadi dalam jangka pendek masih akan cenderung untuk melemah ya guys ya di pekan depan. Jadi saya pikir kalau maupun mau masuk antri aja di sekitar ini ya, 1260 1250 ya guys ya, untuk masuk ya. Jadi hampir semua saham ini saya pikir sih akan mengalami pelemahan ya guys untuk di akhir tahun ini. Ini juga terlihat dari MACD juga melemah, ini kekuatan dari pembeliannya juga udah mulai melemah ya di sini. Oke, itu jadi masih saya pikir di pekan depan cenderung untuk melemah ya untuk Kimia Farma. Selanjutnya yang terakhir ya ada Inaf. Oke, untuk Indofarma sendiri di 640 ya penutupan ya, sama kayak sebelumnya. MACD-nya ini golden cross, status RSI juga masih golden cross. Weekly-nya kita lihat. Weekly-nya dead cross ya, status RSI, MACD-nya sih golden. Nah, untuk Inaf, ini sebenarnya sih saya pikir sih pelemahan, akan ada pelemahan cuman terbatas ya guys ya. Jadi terbatas cuman sampai di level ini ya, upper line dari ascending triangle ini sekitar di 585. Jadi
Saya pikir sih antri aja guys ya untuk INAF di 585, karena sih untuk indikator yang ada ini masih cukup kuat ya untuk melanjutkan tren kenaikannya ya guys. Jadi saya pikir untuk INAF mungkin hanya koreksi minor aja ya guys ya di pekan depan sampai di 585. Jadi saya pikir antri aja sampai di 585 guys untuk melakukan pembelian. Begitu nanti ada pantulan ke atas, exit dulu ya, take profit dulu ya untuk INAF. Jadi itu untuk sektor farmasi ya guys. Jadi secara umum sih cenderung untuk melemah ya guys ya untuk sektor farmasi. Cuman yang cukup kuat itu sebenarnya INAF ya. INAF ini dari indikator yang ada sih masih cukup kuat ya sebenarnya. Jadi pun dia ada pelemahan terbatas aja ya guys ya. Gitu. Di level support terkuatnya ini di 585. Kalau paling dekat ini di 605 ya guys ya. Gitu. Untuk support terdekatnya. Itu jadi bisa antri di level-level supportnya guys ya, baik di 605 maupun di 585. Oke guys, saya pikir itu ya guys ya untuk subsektor farmasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.